Ya, bahkan orang masih punya hutang tuh surga haram buat dia. Kalau dia sengaja nggak bayar utang, kecuali dia sengaja ya, kecuali dia memang udah berusaha walaupun nyicil gitu. Makanya masalah niat itu Allah saja yang maha tahu. Nah, kemudian sebab kedudukan harta yang dimiliki oleh pihak yang mewariskan lalu dirampas oleh pelaku kezoliman sama dengan kasus budak yang dibunuh oleh orang lain. Dia bukan budaknya dia ngebunuh. Bukan rumahnya dia bakar tuh rumah. Gitu loh. Makanan yang dimakan oleh orang lain dan minuman yang diminum oleh orang lain karena kerusakan harta tersebut menimpa pihak yang mewariskan, bukan ahli warisnya. Maka hak untuk menuntut adalah milik pihak yang ditimpa bencana itu, yaitu pihak yang mewariskan dan bukan ahli warisnya. Tinggal satu masalah lagi nih. Kalau harta tersebut berupa bangunan, tanah, atau benda-benda yang bertahan dalam jangka panjang dan pemiliknya telah meninggal dunia, maka kepemilikannya berpindah kepada ahli waris. Hingga siapa saja yang merampas harta tersebut wajib mengembalikannya kepada ahli waris orang itu, kapanpun waktunya. Jika tidak dikembalikan, maka ahli waris tersebut berhak menuntutnya di sisi Allah nanti, sebagaimana dia berhak menuntutnya di dunia. Masya Allah. Dikuasain rumahnya misalnya, sebenarnya hak anak-anak mereka, haknya anak berempat ini, orang tua udah nggak ada, tapi si misalnya salah satu saudaranya yang nguasain rumah itu nggak dibagi ke adik-adiknya, nanti di akhirat bisa dituntut itu, ya hak mereka berempat malah cuma dikuasain sendiri. Nah, di sini pernyataan di atas sangat jelas hingga tidak mungkin bisa dijawab ataupun disanggah, kecuali dengan mengatakan bahwa keduanya, yaitu pemilik sebenarnya dan ahli warisnya mempunyai hak untuk menuntut hal itu. Seperti halnya jika seorang merampas harta yang dimiliki oleh suatu kelompok secara bersama-sama, maka setiap individu dari orang-orang yang menjadi korban berhak menuntut harta yang merupakan bagian atas atau milik pribadi mereka. Begitu pula halnya apabila seorang menguasai wakaf yang berkaitan dengan hak sejumlah kabilah. Jadi orang yang menguasai dana umat nih, ya dana umat ini punya orang banyak, tapi dirampas, ya hak seluruh umat itu dipakai sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka semua kabilah berhak menuntut dia pada hari kiamat nanti. Sungguh sebagian mereka tidak lebih berhak dibandingkan dengan sebagian yang lain. Maka benar-benar kalau baca ini, subhanallah orang akan berhati-hati banget atas segala apapun yang dikerjakan. Ya, apalagi nyangkut harta orang lain. Sekarang yang E. Coba yang E, Mbak Rahma baca. Kerusakan yang timbul akibat pembunuhan dan dosa pelakunya. Mengingat kerusakan yang timbul akibat pembunuhan amat besar, Allah berfirman, oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Al-Maidah 32. Mayoritas Ini berarti manusia yang jadi sulit dokter, memahami. Mbak. Bentar. Berarti yang jadi dokter keren ya. Lihat tuh kata-katanya. Maka barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, berarti dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Barakallahu fikum. Nah, baik, kenapa kita kalau misalnya ada orang sakit, teman kita sakit ya, kita juga bantu ikhtiarnya, kita doain. Misal kita tengokin, kita bawa buah-buahan atau kita bawa makanan yang mungkin cocok buat penyakit dia atau kita bantu dengan obat-obatan. Itu kita kan niatnya apa? Biar orang itu sehat kan? Berarti sama dengan kita berusaha menyehatkan seluruh manusia, Masya Allah. Jadi artinya di sini makanya ada dalam hadis qudsi, maaf ya Mbak Rahma saya selak dulu. Jadi dalam hadis qudsi itu ada disebutkan Allah itu bersedih. Lalu malaikat bertanya, kenapa engkau harus sedih ya Rob, kan engkau Tuhan kami gitu ya. Apa kata Allah Ta'ala? Aku sedih, aku lagi sakit, hambaku tidak menjenguk aku. Malaikat tanya lagi, gimana engkau bisa sakit ya Rob, engkau Tuhan kami. Apa kata Allah Ta'ala? Di bumi itu ada hambaku yang lagi sakit. Kalau kamu nengok dia, maka berarti kamu menengok aku. Masya Allah ya, makanya kenapa kadang-kadang menjenguk orang sakit itu sunnah, maksudnya pahala banget ya, karena itu tadi Allah pun ada di dekat orang-orang yang sakit. Jadi kalau kita nengok orang sakit sebenarnya bukan kita yang doain, tapi kita minta doa sama mereka. Doanya orang sakit itu diamin sama malaikat, Masya Allah. Lanjut Mbak Rahma.
Mayoritas manusia sulit memahami ayat di atas. Mereka berkata, bagaimana ini, bukankah membunuh 100 orang jelas-jelas lebih besar dosanya di sisi Allah daripada membunuh 1 orang? Mereka menyangka penyerupaan yang dimaksud adalah dari segi dosa dan hukuman. Padahal lafaz ayat di atas tidak menunjukkan demikian. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain tidak mengharuskan kita mengambil seluruh hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. An-Naziat. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah mereka tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Al-Ahqaf 35. Hal ini tidak berarti bahwa lamanya mereka hidup di dunia adalah seperti masa yang disebutkan dalam ayat di atas. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah melakukan sholat separuh malam. Demikian pula barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah melakukan sholat sepanjang malam. Maksudnya jika sholat subuh secara berjamaah tersebut diiringi dengan pelaksanaan sholat isya secara berjamaah, sebagaimana disebutkan dalam lafaz hadis yang lain, untuk lebih jelasnya perhatikanlah sabda Rasulullah berikut. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan lalu mengiringinya dengan puasa 6 hari bulan Syawal. puasa selama setahun penuh. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, maka seolah-olah dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Oke, cukup. Oke, jazakillah khair. Masya Allah ya, makanya disebut sholat isya dan subuh itu cuman orang munafik yang nggak bisa melakukannya. Karena ternyata di sini dahsyat pahalanya. Seolah-olah dia telah melakukan sholat separuh malam. Karena berat isya itu, bener nggak? Kadang-kadang yang nggak, ini kan gambarannya dulu ya, zamannya mereka yang belum ada listrik, lampu di jalan belum. Maka orang-orang munafik itu suka beralasan karena gelap. Mereka nggak mau ke masjid. Subuh juga gitu, alasan mereka karena masih gelap. Kalau sekarang bukan masalah gelap. Isya karena ngantuk, subuh juga karena ngantuk gitu kan. Isya karena capek, subuh karena masih lemas. Kata orang Betawi mah nyawanya belum ngumpul gitu kan. Ya, kemudian ini sohi banget nih yang dibilang barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan lalu mengiringinya dengan puasa 6 hari Syawal, maka seolah dia telah berpuasa selama setahun penuh. Berarti bulan Ramadan 30 hari ditambah dengan 6 hari bulan Syawal hitungannya jadi setahun. Ini hadis sohi. Yang tidak sohi kadang-kadang hadis-hadis batil itu, hadis doif itu bilangnya gini, barang siapa berpuasa apa ya dibilang ya, pokoknya puasa apalah gitu, dia diampuni dosanya 1000 tahun ke depan. Nah sekarang kalau kita mau, mungkin teman-teman ada yang bertanya, caranya gimana sih membedakan hadis itu benar sohi atau tidak? Pokoknya hadis-hadis yang doif itu atau hadis-hadis lemah atau bahkan hadis-hadis yang batil biasanya itu dibilang balasannya itu yang lebay-lebay. Itu tadi ya, diampuni dosanya 1000 tahun. Pertanyaannya kan kita 100 tahun aja belum tentu umur kita nyampe. Jadi gitu ya, cara mengenali ciri-ciri hadis palsu atau hadis doif, biasanya dia tuh di situ balasannya itu lebay, berlipat-lipatnya itu kebangetan. Nah sekarang lihat deh hadis yang di sini ini. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan, diiringi dengan puasa 6 hari Syawal, maka seolah dia telah berpuasa selama setahun penuh. Setahun penuh ini masih mungkin kita ngarep kita mungkin bisa ketemu lagi sama Ramadan mendatang gitu kan. Nah kemudian pembacaan Qul huwallahu ahad. Jadi ini ada kisahnya juga. Waktu itu eh, Nabi nanya sama para sahabatnya, siapa yang bisa baca satu Quran ini, satu buku ya, 30 juz ini. Siapa yang bisa baca ini sekarang juga maju gitu kan. Banyak yang nggak bisa lah, sekarang juga langsung baca satu Quran, tapi Ali bin Abi Thalib ngacung. Maka disuruh maju sama Rasulullah. Dibaca Al-Ikhlas 3 kali. Rasulullah senyum. Kenapa nggak baca itu? Kan satu Al-Ikhlas nilai sepertiga Quran ya Rasulullah. Jadi saya baca 3 kali. Jadi itu tadi ya kalau orang berilmu ngerti gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau kita boleh bilang, misalnya kita nggak bohong nih, Mbak Rahma kemarin Ramadan khatam nggak Quran? Khatam. Berapa kali? Bisa bilang berkali-kali. Kenapa? Dalam hati gue bacanya Al-Ikhlas 3 kali tiap hari. Gitu ya. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya ilmu mantik. Dia pakai kata-kata yang padahal tidak seperti yang dipikirkan oleh si penanya, tapi dia juga nggak bohong gitu. Ngeri banget ya. Nah di sini
Telah diketahui bahwa pahala yang diterima oleh pelaku perbuatan di atas jelas-jelas tidak sama dengan pahala yang diterima oleh pelaku perbuatan yang diserupakan dengan perbuatan tersebut. Jika pahala yang diterima oleh keduanya sama saja, maka sholat malam bagi orang yang telah mengerjakan sholat isya dan subuh secara berjamaah tidak akan ada gunanya selain menyebabkan keletihan belaka. Nah, ini jelas tidak benar. Kalau disamain gitu loh pahalanya ya, kasihan dong yang udah benar-benar berjuang gitu. Setelah karunia iman, tidaklah seseorang mendapatkan karunia yang lebih baik dibandingkan karunia pemahaman tentang kitab Allah dan sabda Rasulnya. Salam. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Seandainya ada yang bertanya, kalau memang demikian, dari sisi manakah diserupakan antara membunuh satu orang dan membunuh seluruh manusia? Kita lihat nih jawabannya pertama nih. Ya, pertama, keduanya mendurhakai Allah dan Rasulnya SAW menyelisih perintahnya, serta menempatkan diri mereka untuk menerima hukumannya. Ini maksudnya gimana nih? Maksudnya kepada dua orang yang berantem, Mbak. Yang dua orang yang berantem yang memang udah ada niat untuk membunuh. Misalnya kayak orang A sama B berantem nih, sama-sama memang kita bayangin tawuran lah. Orang kalau tawuran kan pikirannya nggak panjang ya, yang penting bisa ngalahin aja gitu kan. Tiba-tiba si B kebunuh sama si A. Dosanya sama nggak kira-kira saya tanya? Ayo, Mbak Rahma, Ibu. Sama nggak dosanya si A sama si B? Sama, Kenapa sama? sama-sama sama-sama pingin bunuh. Nah, benar. Dia udah punya niat yang sama. Kebetulan aja si B yang kebunuh. Kan kalau si B nggak kebunuh bisa jadi dia yang ngebunuh si A gitu kan. Jadi karena niat udah sama, walaupun dia satu jadi korban, dosanya sama, dosa membunuh. Tiap-tiap mereka kembali dengan membawa kemurkaan dan laknat Allah hingga pantas tinggal kekal di neraka jahanam. Bahkan dia telah menyiapkan azab yang sangat pedih. Hanya saja perbedaan itu terletak pada tingkat azab yang diterima keduanya. Dosa membunuh nabi, pemimpin yang adil, atau seorang alim ulama yang menyuruh manusia untuk berbuat adil tidak sama dengan dosa membunuh orang awam yang sama sekali tidak memiliki pengaruh di masyarakat. Jadi siapa yang dibunuh, disitulah tingkat dosanya lebih banyak. Paham ya? Dosa membunuh sama saja, tapi tiba-tiba yang dibunuh alim ulama yang lagi masih banyak diperlukan oleh masyarakat ilmunya, itu lebih berat lagi dosanya. Lalu yang jawaban kedua, keduanya sama-sama layak untuk dibunuh, yaitu mendapatkan hukuman kisos. Jawaban yang ketiga, keduanya sama-sama lancang dalam menumpahkan darah yang diharamkan, benar. Sungguh, orang yang membunuh satu nyawa yang seharusnya tidak dibunuh hanya karena kerusakan yang ditimbulkan korban di muka bumi atau karena korban tadi mengambil harta miliknya, maka dia sudah dianggap berbuat lancang dan menyalahi nilai atau norma kemanusiaan, yaitu dengan membunuh setiap orang yang dapat dibunuhnya. Jawabannya keempat, orang yang membunuh satu nyawa dijuluki sebagai pembunuh, orang fasik, orang zolim, atau pendurhaka. Begitu pula dengan orang yang membunuh seluruh manusia, itu sama tuh. Kelima, Allah mengibaratkan kecintaan, kasih sayang, dan hubungan orang-orang mukmin seperti satu jasad. Jika salah satu anggota tubuh mengeluh karena sakit, maka seluruh tubuh juga merasakannya, yaitu demam, nggak bisa tidur, gitu ya. Bisul di pantat, kenapa mata yang nggak bisa tidur? Bisul di pantat, kenapa kepala yang sakit kepala, gitu kan? Ya gitu tadi. Kita itu seperti satu tubuh. Kalau ada teman kita yang mungkin kekurangan atau teman kita lagi kesakitan, kita pun ikut merasakan prihatin, kasihan gitu ya. Maka di sini atas dasar itulah pembunuh merusak salah satu anggota tubuh dari jasad tersebut. Seolah-olah dia telah merusak seluruh jasad dan membuat seluruh anggota badannya menjadi sakit. Maka dari itu barang siapa yang menyakiti seorang mukmin, maka dia telah menyakiti seluruh kaum mukminin, Masya Allah. Jika seseorang menyakiti kaum mukminin, maka dia telah menyakiti seluruh manusia. Sesungguhnya Allah Ta'ala melindungi manusia dengan keberadaan kaum mukminin di tengah-tengah mereka. Dengan kata lain, menyakiti seorang penjaga sama saja dengan menyakiti apa yang dijaga. Nabi SAW bersabda, tidaklah satu nyawa dibunuh secara zolim tanpa alasan yang benar, melainkan anak Adam yang pertama juga mendapatkan bagian dosa dari darah tersebut. Karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Jadi Qabil itu tetap dapat jariah dosa tuh ya. Karena dia pelopor pembunuhan di muka bumi, nauzubillah. Kemudian
Umi nanya dong untuk puasa Ayamul Bid. Ada yang bilang katanya nggak harus berturut-turut di tengah bulan, tapi yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Malah kata teman kalau dibiasakan 3 hari tengah bulan dikhawatirkan akan dianggap jadi wajib dan jadi bid'ah lah. Bagaimana sih? Emang Ayamul Bid itu pertengahan bulan, ya. Ntar ya, ntar saya jawab yang Mbak Nung. Saya lanjut ini dulu. Jadi di sini tidak ada ancaman di atas untuk orang yang pertama kali berzina, mencuri, atau minum khamr. Sementara itu orang yang berbuat syirik pertama kali lebih berhak mendapatkan ancaman tersebut daripada pelaku pembunuhan pertama kali. Karena dia adalah orang yang pertama kali mencontohkan syirik. Oleh sebab itu Nabi melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai diazab dengan azab yang paling pedih di neraka. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pertama kali mengubah agama Ibrahim. Ih, ngeri banget ya. Padahal agama Ibrahim itu agama yang lurus. Nah, ternyata pengubahnya ada si Amr bin Luhai Al-Khuzai. Kita lanjut, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah 41, dan janganlah kau menjadi orang yang pertama kali kafir kepadanya. Jadi maksudnya jangan jadi pelopor. Ya, jangan pernah jadi pelopor. Makanya kalau dibilang, nggak ada tuh istilah dosa jariah. Loh, ini dalilnya nih. Teman-teman tandain ya halaman 327, kalau nanti suatu saat dalam percakapan sama teman-teman yang lain, nggak ada istilah dosa jariah. Ada, ini buktinya. Kalau kita membunuh sampai detik ini, kalau terjadi pembunuhan, maka Qabil anaknya Adam itu tetap dapat bagian dosanya karena dia mengenalkan pembunuhan. Kasihan banget ya Allah. Maksudnya, hingga orang-orang setelah kalian mengikuti kalian dan dosa kekufuran, mereka pun akan menimpa kalian. Hukum yang sama juga ditujukan untuk orang-orang yang mencontohkan sunnah yang buruk. Kalau hal itu diikuti oleh yang lainnya. Dalam Jami'ut Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, pada hari kiamat, korban pembunuhan datang dengan pelaku pembunuhan. Ubun-ubun dan kepala orang yang dibunuh berada di tangannya. Darah pun masih mengalir pada urat-urat lehernya. Dia lantas berkata, "Ya Rob, tanya orang ini, kenapa dia membunuh aku?" Ngeri banget. Jadi dia datang di hadapan Allah dalam kondisi memang seperti tadi ya. Misalnya dia digorok nih, ya gitu tadi. Masih berdarah lehernya dan tapi dia bisa ngomong kepada Allah, "Ya Rob, tanya orang ini kenapa dibunuh saya dulu di dunia." Ngeri banget. Orang-orang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang taubat. Beliau menjawab dengan membacakan ayat di bawah ini, yaitu surat An-Nisa 93. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkomentar, ayat tersebut tidak dihapus dan tidak pula diganti. Oleh karena itu bagaimana mungkin pembunuh mampu bertaubat? Subhanallah, ngeri juga ya. Masih dalam kitab Jami' Tirmizi dari Nafi, dia berkata, pada suatu hari Abdullah bin Umar memandang Ka'bah, lalu berkata, jadi kayak teman-teman kalau baru pertama kali umroh misalnya, baru pertama kali lihat Ka'bah, gimana sih kita memandang Ka'bah? Mbak Nung, waktu lihat Ka'bah pertama kali gimana Mbak Nung? Waktu umroh pertama kali ya nangis. Tapi Kayaknya kenapa nggak begitu percaya ya, ya? Tapi nggak tetap percaya. aja beda ya kalau udah pernah sekali itu nanti yang kedua atau ketiga nggak seperti pertama kali gitu loh Om. Walaupun tetap sedih tapi beda gitu rasanya ya. Iya, tapi tetap aja ngeliat Ka'bah lagi kan kayaknya gimana gitu kan. Ngeliat Ka'bah itu Iya. pas otomatis nangis, mau kagum. Mm-mm. Nah ini kata Kayak, kata kayak ketemu orang tua yang ketemu ibu kita yang udah lama gitu. Masya Allah ya. Nah, di sini Abdullah bin Umar ini memandangi Ka'bah dengan pandangan penuh ke apa pengagungan. Dia bilang apa? Betapa agungnya dirimu wahai Ka'bah dan betapa agungnya kehormatanmu. Tapi kata beliau, kehormatan seorang mukmin di sisi Allah masih lebih agung daripadamu. Masya Allah ya. Berarti bahasanya gini, Mbak. Kalau kita segitu kagumi sama Ka'bah, segitu kita merasa tak kayak takzim, merinding gitu ya. Kita harusnya begitu juga kepada sama saudara kita semuslim. Kita jaga haknya mereka, kita jaga kehormatannya, jangan ngomongin di belakang, jangan kita gibahin, jangan kita sematkan dengan sematan-sematan panggilan-panggilan yang buruk, gitu loh. Harus seperti itulah kita melakukan saudara kita sama muslim. Kenapa? Dia lebih agung daripada Ka'bah. Kalau gitu orang yang tiba-tiba dibunuh tuh aslinya sedih ya, Mi. Iya benar. Oh dari keterangan tadi dia sedih. Kenapa? Kenapa kamu bunuh aku dulu? Gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi selanjutnya di sini At-Tirmizi berkomentar derajat hadis ini hasan.
Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Jundub. Dia berkata, bagian yang pertama kali membusuk dari seorang manusia adalah perutnya. Waduh, kita ngomongin perut nih, Mbak Una. Ya. Oleh karena itu, siapa di antara kalian yang mampu untuk tidak makan selain yang baik atau halal, maka hendaklah dia melakukannya. Insya Allah. Begitu juga siapa yang mampu untuk tidak terhalang antara dirinya dan surga dengan segenggam darah yang ditumpahkannya, maka hendaklah dia melakukannya. Artinya, jangan sampai kita numpahin darah di muka bumi ini. Disebutkan pula dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin selalu berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Masya Allah ya. Jadi selama kita nggak sampai menumpahkan darah sesama muslim, insya Allah kita lapang dalam agama kita. Al-Bukhari juga menyebutkan dari Ibnu Umar, dia berkata, di antara perkara yang dapat membinasakan yang tidak ada jalan keluarnya adalah seorang menempatkan dirinya sebagai penumpah darah yang diharamkan tanpa alasan yang benar. Dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan secara marfu di Sibabul Muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya atau membunuhnya merupakan suatu kekufuran. Itu catat ini ya. Jangan sampai kita jadi orang yang mencaci sesama kita dalam Islam. Nah, zaman sekarang sedangkan yang namanya mencaci muslim udah jadi itu ya, apa namanya, sampai dibilang netizen maha benar. Ya kan? Sedangkan mencaci itu nggak boleh. Disebutkan pula dalam As-Sahihain dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku. Yaitu apa? Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Disebutkan pula dalam Sahih Bukhari dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Maksudnya apa nih? Orang kafir beda akidah sama kita, tapi hidupnya itu sama kita itu bareng-bareng itu mereka damai. Tidak ada yang namanya siasat, nggak ada yang namanya permusuhan, nggak ada. Jadi orang kafir yang memang mau hidup damai sama kita, ya kayak kita sekarang zaman sekarang deh, kadang tetangga kita aja orang kafir kan. Nah orang kayak gitu tuh itu aja nggak boleh kita bunuh, ya orang kafir yang itu nggak boleh kita bunuh. Nggak bisa kita nyium bau surga dari jarak, kita nggak akan bisa nyium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Apalagi kita membunuh sesama muslim, nauzubillah. Ya, itu hukuman orang yang membunuh musuh Allah yang terikat perjanjian dan dapat jaminan keamanan. Bagaimana pula orang yang membunuh hambanya yang mukmin? Kalau seorang perempuan masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dikurungnya sampai dia mati kelaparan dan kehausan, nah sebagaimana Rasulullah SAW juga melihat wanita itu berada dalam neraka dan kucing tadi mencakari wajah dan dadanya. Maka bagaimana pula dengan hukuman seseorang yang mengurung seorang mukmin sampai meninggal dunia padahal dia tidak bersalah. Nauzubillah summa nauzubillah. Kucing aja dikurung sampai nggak bisa nyari makan sampai dia meninggal. Padahal wanita ini ngapain? Wanita ini beribadah loh, sholat, ngaji, sholat lagi, ngaji lagi. Tapi dia kucingnya dia nggak keluarin sampai kelaparan tuh kucing sampai meninggal. Itu dia masuk neraka. Dan di neraka kucing itu mencakar-cakari muka dan dadanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah kemudian di dalam sebagian kitab Sunan dari Nabi SAW beliau bersabda, sungguh lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Nah, sekarang saya baca lagi di chat ya. Jika sedang dizolimi seseorang, bolehkah dijadikan tawasul pada saat berdoa di hadapan Allah? Boleh banget, boleh banget. Misalnya kasus kami yang pernah ditipu oleh orang yang mengaku developer syariah, sampai sekarang hak kami belum dikembalikan. Ya bukan berarti kami nggak ridho. Insya Allah kami ridho pada Allah. Benar, boleh. Jadi kita tawasul. Jadi gini, orang yang terzolimi itu dia punya kans dikabulin doanya sama Allah Ta'ala. Kalau kita misalnya bayangkan kita dikasih sama Allah satu-satunya kesempatan buat terkabulnya doa, mendingan kita doa buat apa? Mendingan kita doain keburukan orang itu atau kita doain buat kebaikan kita? Cuma sekali loh. Mendingan kita doain kebaikan kita kan, daripada kita doain orang itu dapat balasan. Kenapa? Kita nggak doain pun dia akan dapat balasan gitu loh. Ya. Jadi jangan pernah sia-siakan kesempatan kita untuk berdoa. Boleh Mbak Mer ya.
Kalau yang dicaci maki model Abu Janda ya boleh. Ini kan orang fasik, Mbak. Gemes banget emang. Sekarang jawaban untuk pertanyaan ayam mulbit. Tadi mana pertanyaannya? Bentar saya coba. Oh ya. Sekarang kita mau bahas ayam mulbit itu artinya apa, Mbak Nun? Mbak Nur Hasanah, ayam mulbit artinya apa? Ayo. Nggak tahu, Bu. Ayam itu hari-hari. Ya, bentuk banyak dari yaum. Yaumul Jumaah, hari Jumat, yaumul Sabat, ya hari Sabtu. Jadi kalau ayam berarti hari-hari. Banyak harinya. Lebih dari 2. Bid itu dari baido, putih, abyad. Berarti ayamul bid hari-hari putih. Makanya puasa ayamul bid itu kenapa dia pertengahan bulan? Karena pada malam-malam itu bulan bersinar dengan sempurna, warnanya putih gitu. Nah, kalau dibilang jangan pertengahan bulan, namanya bukan ayamul bid. Gitu ya, Mbak Nung? Iya, tapi pas abis orang itu ngomong, aku langsung googling kan, Bu. Hmm. Ada 2 pendapat. Katanya memang yang penting di hadis itu disebutnya 3 hari berpuasa dalam 1 bulan. Jadi nggak harus di hari tengah-tengah gitu. Tapi ada yang pendapat yang satunya lagi harus di tengah-tengah gitu. Enggak. Gini, kalau memang ada, tapi maksudnya bukan berarti nggak harus tengah-tengah, bukan berarti lantas ngambilnya ujung saja awal atau ujung saja akhir, bukan. Maksudnya gini Mbak, dia boleh puasa di hari ke-13, ya, ntar ke-14-nya dia nggak puasa misalnya, ntar puasa lagi tanggal 15, 16 itu boleh. Saya juga pernah baca Iya, begitu. Anda juga pahaminnya kayak gitu. Sekarang kan bilang yang tahu misalkan nggak 3 hari, misalkan 15 doang boleh, 14 Hmm. 15 boleh gitu kan. Iya Tapi dia benar. bilang "Wah, nggak boleh berturut-turut nanti malah dijadiin kebiasaan malah jadi bid'ah dia bilang gitu. Yang penting tuh 3 hari, misalkan ambil 13 atau misalkan tanggal 5, tanggal 20 gitu. Lah, aku jadi bingung. Ini Mm-mm. sekarang kita kasih hadis yang benar-benar jelas bilangnya gini Mbak, ya, dari Abu Zar. Catat ya Mbak, dari Abu Zar, Rasulullah SAW bersabda, kalau engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulan, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah. Dari bulan Hijriyah. Izin menyampaikan pendapat Ustaz. Oke. Jadi kalau yang saya pelajari itu tuh memang ada fungsinya. Jadi siklus dari parasit itu memang adanya di siklus dari parasit itu memang adanya di tengah bulan itu satu. Masya Kayak Allah. emang siklus mereka ya untuk bereproduksi itu pas pada saat tengah bulan gitu. Jadi memang tengah bulan Islam. Jadi memang sengaja supaya dia tuh enggak atau koloninya tuh terkontrol gitu. Artinya nggak mendominasi. Jadi memang dipuasakan itu dengan tujuan supaya mereka tuh enggak jadi apa ya semakin banyak gitu ya. Semakin Tidak banyak berkembang bebas gitulah ya. tuh. Jadi kita tahan dengan kita berpuasa. Masya Dan Allah. dan jadi maksudnya dengan sebenarnya ilmu alam itu kan mempengaruhi kita ya secara nggak Hmm. langsung gitu. Jadi ya memang ada perubahan siklus-siklus ya tadi ya siklus reproduksi kayak gitu dari merekanya gitu. Jadi supaya itu sih banyak pendekatan yang holistik Islam holistik juga Nah, karena itu. Anda juga pernah baca nih Mbak, pernah baca gini, kenapa pertengahan bulan kita disuruh puasa? Ya, Mm-mm. pertengahan bulan itu kan bulan purnama bersinar penuh nih, Iya ya. betul. Nah, terus katanya, ini Anda lupa sumbernya dari mana, tapi nyambung kayaknya sama penjelasannya Mbak Una. Kalau udah pertengahan bulan itu, sinar bulan itu yang ke tubuh kita itu bisa bikin hormon kita kayak acak-acakan, gitulah Betul, katanya. Nah, betul, benar ya? Nah, Masya betul. Allah. Nah, sekarang kalau ngomong soal hormon acak-acakan, darah juga nggak stabil, nggak rapi, maksudnya nggak tertib gitu ya ininya. Kenapa makanya kenapa Nabi suruh kita puasa pertengahan bulan? Karena setan-setan itu kan berjalan di aliran darah. Kalau kita nggak puasa, sedangkan saat itu darah kita lagi kacau, acak-adulnya, hormon acak-adul, subhanallah, bayangin kayak apa rusaknya. Nah, kalau pakai bahasa medisnya tadi, apa parasit ya Mbak ya? Iya. Keren Dan banget ya kalau Rasulullah misalnya SAW ya. kalau misalnya kita memperhatikan ya, coba deh Hmm.
ibu-ibu diperhatikan. Biasanya emang kalau tengah bulan tuh biasanya anak lebih sensitif, anak tidurnya lebih nyenyak. Dewasa pun biasanya kayak gitu. Jadi kayak lebih meraung-raung gitu ya. Ada tantrum ya. Gitu. Gitu. Nah, makanya Mbak Nung, itu keren Mbak Nung. Secara medis aja relate banget. Apa yang Rasulullah kehendaki sama kita itu untuk kebaikan kita. Ya, Rasulullah nggak usah ngomong panjang lebar ya, soalnya kita kalau bulan pertama gini, ntar akibatnya tubuh kamu gini, ntar parasit kayak gitu. Nggak sampai sejauh itu. Tapi bahasanya sami'na wa ata'na. Kamu dengar, kamu taatin, kamu selamat gitu loh. Nah, sekarang ini dalil ya, sekarang dalil, Mbak. Hadisnya yang bilang 13, 14, 15 dari bulan Hijriah itu hadisnya sahih. Berarti nggak bisa dibilang kalau ada yang bilang harus segitu, berarti dia udah bid'ah. Bahaya dia ngomong bid'ah, Mbak. Orang hadis sahihnya ada, gitu bilang. Lo kalau mau bilang, kalau misalnya dipakai pendapat nggak harus pertengahan bulan juga, ya terserah deh. Tapi kalau bilang itu bid'ah, itu sedangkan hadisnya sahih. Kata Rasulullah SAW, ya biasa memerintahkan kepada kami untuk puasa di Ayyamul Bid, yaitu 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah. Dan beliau bersabda, puasa Ayyamul Bid itu seperti puasa setahun. Hadisnya sahih dari Abu Daud dan An-Nasai. Ayo, ngeri yang bilang ini bid'ah. Ya kan, Banung? Dapat ya? Ya makanya kemarin saya bingung. Perasaan baru kali ini ada yang ngomong nggak harus tanggal 13, 14, 15, 5, 20 malah dibilang nanti jatuhnya bid'ah kalau dirutinin tiap bulan nanti jadi dianggapnya kayak wajib gitu malah jadi bid'ah. Subhanallah, ngeri banget kan? Sedangkan hadisnya sahih loh. Sahih, nggak ada dibilang hadis. Ada derajat hadisnya sahih ada, hasan ada, tidak ada bilang doif. Kalaupun misalnya doif misalnya ada juga nggak bisa dibilang langsung bid'ah gitu loh. Ini berani-berani ngomong bid'ah padahal itu tadi. Coba nanti tanya lagi kalau emang di bid'ah, coba kasih saya dalilnya di mana tempat bid'ahnya. Nah, sedangkan nih hadisnya sahih Mbak, ada bilang 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan gitu bilang. Oke? Iya, nah Om, syukron jazakillah khair. Nah, iya, insya Allah sekarang udah lebih mantep ya. Sekarang misalnya enggak yang tadi kan harusnya 13, 14, 15. Kalau misalnya di tengah bulan misalnya 15, 16, 17 itu boleh nggak kayak gitu? boleh aja. Yang penting dia ngambil dari 3 hari tadi ya, 15-nya dapatnya misalnya. Dia sambung lagi ke Tapi kalau kita mau ngambil benar-benar sesuai dengan sunnah Rasulullah yang sahihnya 13, 14, 15 udah. Bahasanya gini, Mbak. Sudah ada hadis yang kuat yang bilang 13, 14, 15. Kenapa kita harus nego lagi sih? Kenapa kita harus nyari lagi celah untuk perdebatan yang padahal udah jelas Rasulullah bilang 13, 14, 15 bulan Hijriah. Emang manusia ya demen banget nih nyari-nyari. Qadarullah dengan kondisi misalnya gitu kan. Misalnya nggak 13, 14, 15, 16 gitu kan. Berarti bukan 3 hari dong. Ya, maksudnya dari misalnya nggak bisa 13, jadi 14, 15, 16 gitu loh. Oh, boleh aja, boleh. Kita nggak tahu misalnya dia tahu misalnya tanggal 13 itu masih haid. Ya kan, tahu tanggal 14 sudah bersih, dia pengen puasa ayam ubit, monggo. Ya, silakan aja, yang penting dapat salah satu dari hari-hari itu. Yang penting bukannya tadi ya sampai mengatakan itu bid'ah atau apapun, auzubillah. Nah, benar nih kata Mada, neurodivergen. Nah, dia memang tahu aja dia istilah kayak begini. Apa itu Mbak Una, neurodivergen? Coba lihat chat deh Mbak Una bingung gitu. Bekam juga ya Dok Una, puasa pijat bekam bener, wah cakep banget itu. Oke. Neurodivergen apa Mbak Una? Apa sih neurodivergen? Kondisi cara berpikir, belajar, berinteraksi, variasi-variasi fungsi neurologis yang berbeda-beda. Oh, oke. Itu siapa ya Mbak? Mbak Una, iya benar, Moi Una. Kata Mbak Santi. Gimana Mbak Santi, seneng nggak? Tuh kemarin ada teman saya juga kalau Gatot Una dipengen pernah lihat wajahnya di mana gitu kayaknya. Familiar. Follow saya Instagramnya. Masya Allah. Seneng dong, seneng ya. Masya Allah. Ya. Oke ya, tadi sudah pembunuhan teman-teman.
benar-benar simak, kita akan bahas tentang zina. Ini zina panjang banget nih. Zina itu juga nanti akan apa namanya penjelasan itu segitu detailnya. Sekarang kita ke F. Zina termasuk kerusakan yang paling besar. Kerusakan zina amat besar, seperti merusak hukum alam dalam menjaga keturunan, kemaluan, dan kehormatan, serta menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian di antara manusia. Ya benar dong, orang kalau berzina pasti ada yang dirugikan kan. Yaitu setiap mereka merusak istri, anak perempuan, saudara perempuan, dan ibu dari kawannya, hingga dunia pun hancur akibat zina. Maka tingkat kerusakan zina ini menempati posisi tepat di bawah pembunuhan. Maka itu Allah Ta'ala menyebutkan zina bersama pembunuhan di dalam kitabnya, begitu pula Rasulnya dalam sunnahnya. Imam Ahmad berkata, aku tidak mengetahui dosa yang lebih besar lagi setelah pembunuhan daripada zina. Allah menekankan keharaman zina berdasarkan firman-Nya dalam surat Al-Furqan 68-70. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat, yaitu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina kecuali orang-orang yang bertaubat. Lagi-lagi ada isyarat Allah Ta'ala di sini, kecuali orang-orang yang bertaubat, Masya Allah. Allah menyertakan perbuatan zina dengan perbuatan syirik dan pembunuhan, dan menjadikan balasan dari semua itu adalah kekekalan dalam azab yang dilipat gandakan, selama si hamba tidak melaksanakan perkara yang menghilangkan satu hal itu, yaitu taubat. Berarti taubat itu bisa menghilangkan ya, Masya Allah, iman dan amal soleh. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh satu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Perhatikan kalimatnya, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Arti di sini Allah Ta'ala pesannya udah jauh-jauh hari. Kalau buat orang yang suka alasan pasti ngomongnya gini, kayak gini loh, nak jangan main di sana, nanti kamu jatuh. Biasanya kalau anak kecil pasti ngomong gini, ibu aku orang cuma main di sini doang, udah ngomong pakai jatuh segala sih, lebay banget sih misalnya. Nah Allah Ta'ala gitu. Justru karena masih di situ, itu apa namanya? Allah nggak bilang jangan berzina, tapi hal-hal yang bisa mendekati kita pada zina jangan dikerjain. Apa misalnya? Ngobrol sama laki-laki yang bukan mahram, ngebales inbox-nya, ngebales WA, ya ngomong di chat atau apapun. Kemudian apa lagi? Pacaran. Nah, hal-hal yang kata mereka orang kita nggak ngapa-ngapain, ya sudahlah, kita kan sama-sama orang gede gitu ya. Ya kali laki-laki perempuan di kamar cuma nyetrika. Nggak mungkin kan? Jadi di sini apapun yang bisa membuat mereka melakukan perzinahan jangan deketin. Ya, jangan pernah buka celah buat setan. Nah, di sini Allah mengabarkan bahwa perbuatan zina merupakan perkara yang benar-benar buruk, yang berakhir dengan keburukan, hingga kekejiannya benar-benar diakui oleh akal, bahkan sampai di kalangan hewan. Nih dengerin ya. Pada zaman jahiliyah, aku melihat seekor kera jantan berzina dengan kera betina. Lalu kera-kera lain pun mengerumuni keduanya dan merajam mereka sampai mati. No. Monyet aja begitu ya, dirajam. Selanjutnya Allah mengabarkan tentang akibat buruk dari zina. Bahwasanya zina merupakan seburuk-buruk jalan. Karena dia merupakan jalan kebinasaan, kehancuran, dan kefakiran di dunia. Sekaligus merupakan jalan azab, kehinaan, dan siksaan di akhirat. Bandingkan dengan perbuatan menikahi istri dari ayah, yang karena buruknya perbuatan tersebut Allah mengkhususkannya dengan tambahan celaan di surat An-Nisa 22. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Selanjutnya Allah mengaitkan keberuntungan seorang hamba dengan memelihara kemaluannya dari zina. Tidak ada jalan untuk mendapatkan keberuntungan melainkan dengan hal itu. Seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-7. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Kita dapat satu ya. Kita bisa beruntung kalau apa Mbak? Kalau kita satu khusyuk dalam sholat. Kedua, kita menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Artinya gini, kalau nggak penting-penting banget, gak usah ngomong deh. Atau kalau nggak penting-penting banget, gak usah dikerjain. Sedangkan zaman sekarang banyak orang melakukan hal yang nggak penting dan ngomong yang nggak penting. Demi apa? Maaf banget. Demi cuan kan? Ya, yang misalnya banyak banget deh tuh, yang di dubbing satu adegan aja banyak banget yang melakukannya. 70 cm, 70 cm.
Ya, kemudian orang yang menunaikan zakat, orang yang melihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka tidak tercela. Tapi barang siapa mencari di balik itu, yaitu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, berarti di ayat ini ada 3 perkara. Satu, orang yang tidak melihara kemaluannya bukanlah orang-orang yang beruntung. Kalau kita perhatikan, Mbak, maaf banget ya, kadang-kadang kalau orang-orang yang berzina, yang hamil di luar nikah, emang jarang loh yang rezekinya itu melimpah gitu loh. Biasanya ada aja kesusahannya. Ini kalau belum bertaubat ya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak melihara kemaluannya termasuk orang-orang yang tercela. Ya itu tadi ya, ada aja orang yang tahu masa lalu mereka, ntar ada aja yang ngatain, nauzubillah sama nauzubillah. Yang ketiga, atau itu tadi orang-orang ini yang memang tidak bertaubat, akhirnya nggak pakai malu-malu lagi di depan orang banyak, akhirnya jadi omongan orang banyak. Lalu yang ketiga, orang yang tidak melihara kemaluannya tergolong orang-orang yang melampaui batas. Orang itu tidak akan mendapatkan keberuntungan dan pantas untuk menyandang gelar melampaui batas dan layak terjatuh dalam celaan, sungguh menentang dan menahan beban gejolak syahwat masih lebih ringan dibandingkan dengan sebagian dari perkara-perkara di atas. Senada dengan perkara di atas, Allah mencela manusia dan menyebutkan sifat mereka yang suka berkeluh kesah lagi kikir. Manusia itu udah pelit, seneng ngeluh, gitu ya. Kemudian tidak sabar ketika ditimpa kesenangan atau bencana. Tatkala mendapatkan kebaikan, manusia menahan diri dan bakhil. Maksudnya gimana? Kalau dia lagi lapang, lagi ada hartanya, dia tuh nggak yang ringan tangan berbagi gitu loh, bakhil. Tapi ketika ditimpa kesusahan, dia tuh cerita-cerita gitu. Kalau bahasa kita gini, lagi seneng diem, ngumpet, lagi susah, bekuar. Ya, sedikit sekali dari kalangan hambanya yang selamat dari hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman di halaman 334, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di luar itu, entah zina ya atau homoseks atau lesbian, maka mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Allah memerintahkan nabinya untuk menyuruh kaum mukmin supaya menjaga pandangan dan melihara kemaluan. Kemudian memberitahukan bahwasanya dia benar-benar menyaksikan dan melihat perbuatan mereka. Kata Allah Ta'ala di surat Al-Mu'min 19, dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Jadi jangan dikira Allah tuh nggak tahu. Ya, kadang-kadang hal kayak gini terjadi di komunitas yang orang mungkin nggak pernah menyangka. Maaf, misalnya komunitas agama kah mungkin ada lirik-lirikan antara akhwan atau ikhwat ke akhwatnya, ikhwan ke akhwatnya atau perempuan ke laki-lakinya. Lalu hati-hati yang sudah berbunga-bunga karena virus merah jambu ini gitu ya, nauzubillah ya. Nah, di sini Allah Maha tahu kayak gitu. Karena perkara zina ini bermula dari pandangan. Allah pun menjadikan perintah menundukkan pandangan didahulukan daripada perintah memelihara kemaluan. Jadi kalau mau kemaluan terpelihara, justru pandangan duluan yang ditundukin. Sungguh segala bencana bermula dari pandangan. Sebagaimana api yang bergejolak, mayoritasnya berawal dari percikan. Semua berawal dari pandangan, lalu menjadi pikiran, lalu menjadi langkah, lalu menjadi dosa. Oleh sebab itu ada yang berkata, siapa yang menjaga 4 hal ini, berarti telah menjaga agamanya. Yaitu apa? Pandangan, pikiran, ucapan, dan langkah. Maka sudah selayaknya seorang hamba mengendalikan dirinya dalam 4 perkara di atas. Di samping itu, hendaknya dia menjaga benteng-benteng pertahanan yang akan dimasuki musuh, agar mereka tidak merajalela di dalamnya dan membinasakan apa saja yang berhasil dikuasainya dengan sehancur-hancurnya. Itu ya tentang zina tadi ya. Kalau nanti kita lanjut lagi tentang zina itu, bagaimana caranya setan benar-benar masuk ke pos-pos yang sebenarnya harus kita jaga. Ini Masya Allah, keren banget pintu-pintu dosa dan maksiat. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan kasiran. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Tentang bab kita malam ini. Tentang zina boleh. Boleh nanya, Tadi saya bilang boleh. Ayo. Masalah sedekah. Oke. Misalkan kalau apa ya, kan yang pernah saya tahu itu, kalau kita memiliki barang yang kita senangi, terus ada yang meminta, kita memberikan itu pahalanya kan lebih besar ya, ya. Betul. Nah, kalau misalkan
seseorang itu sering meminta sama kita, apa yang kita pakai dia kepingin, dan itu diminta. Karena sudah nggak sekali 2 kali kita memberikan, terus pada akhirnya di satu waktu dia minta lagi barang yang kita punya. Kita menolak permintaannya itu bagaimana, Om? Dengan alasan supaya dia nggak terlalu kalau dalam bahasa Jawanya tuman gitu loh, Om. Itu boleh nggak, Om? Tuman Boleh kok lah, jaluan gitu loh, Om. ya. Boleh banget, apalagi udah pernah ngasih sebenarnya kan. Tiba-tiba orang nih minta lagi, tuman banget itu, Masya Allah. Berarti nggak apa-apa ya, Om ya? Nggak apa-apa, namanya dia minta. Ya, dia minta. Kita punya barangnya. Kita kasih pahala, kita gak kasih, nggak dosa. Ini urusan dunia. Ini urusan dunia ya. Kita nggak usah ngomong masalah amal dulu ya. Ini kan bukan sedekahan sifatnya. Mbak Yulia bukan dalam konteks lagi bersedekah, bukan dalam koridornya kita bersedekah, tapi lagi pakai atau ada yang minta, senyumin aja. Nah, kalau urusan dunia ini, artinya ada take and give, ada ngasih, ada yang minta, ada yang ngasih. Ketika kita memang nggak memberikan apa yang dia minta, nggak masalah. Kita masukin ke hukum dunia aja, itu mubah, ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu tuh lebih tahu urusan dunia kamu. Artinya kalau bahasa kita sekarang, ya udah urusan pertemanan, urusan karakter-karakter orang, yang tuman dan yang tidak kita kan tahu nih. Ya udah kita niatin sambil ngajarin dia biar enggak celami. Kalau bahasa Jakarta celamitan. Ya, karena sebenarnya kalau dalam Islam itu minta-minta itu sebenarnya hukumnya haram kecuali terpaksa. Ya, minta-minta itu sebenarnya perbuatannya haram kecuali terpaksa. Misalnya dia lapar dan peminta, itu boleh. Minta-minta itu sebenarnya hina. Dia menghilangkan martabat manusia. Dan meminta-minta itu dia udah menghilangkan kewajiban berikhtiar. Ini kita samain dalil dengan orang yang minta-minta tadi ya, kayak pengemis-pengemis gitu. Ya sama kan, kalau dia misalnya nggak minta, ketimbang dia minta, mendingan dia ikhtiar. Ngumpulin nabung dulu kek, biar bisa beli baju yang sama seperti yang dia pengen gitu. Nah, meminta untuk kebutuhan hidup tuh Masya Allah. Kalau orang udah sampai minta untuk kebutuhan hidup, berarti dia benar-benar udah mentok. Ikhtiar sudah, insya Allah. Udah lapar banget. Nah, kayak gitu boleh kita kasih. Itu yang Mbak Yulia ya. Nggak boleh, minta-minta tuh sebenarnya itu haram. Ya, Olas, Om. ada sih gini. Di hari kiamat nanti, ya orang peminta-minta itu datang menghadap Allah itu dengan tanpa muka. Jadi ini nggak ada muka, dan kalau nggak salah khusus terburai ya Pak, saya lupa. Oh gitulah, jelek banget dah peminta-minta itu ngadap Allah Taala. Gitu ya. Kulitnya ini kayak kecabik-cabik. Nah iya, kecabik-cabik. Mau sebelum misalnya kan. Oh iya, seseorang nih mungkin seperti yang Mbak Yulia tadi bilang ya, seseorang senantiasa meminta-minta, berarti kan berulang, Mbak. Kalau udah berulang-ulang, ini yang diancam sama kondisi kayak gini. Tapi kalau yang memang tadi ya terpaksa, tiba-tiba dia minta karena memang lapar, nggak ada duit, mau usaha belum, misal jual apa belum laku, dia minta, Masya Allah ini harus kita bantu. Tapi kalau di sini dalam hadisnya ada kata-kata mazal rojulu yas'alun nas, jadi ada kata-kata meminta-minta senantiasa. Maka orang kayak gini akan datang pada hari kiamat nanti dan keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Nauzubillah. Nah, di sini mungkin untuk jawaban Mbak Yura lebih tepat lagi. Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah dia sedang memakan bara api. Sudah ya Mbak Yulia? Berarti Mbak Yulia ketika menolak, niatkan apa? Niatin dakwah. Apa? Ya Allah, supaya dia nggak gampang minta-minta lagi, ya Allah. Biar dia nggak jadi bara api gitu aja ya. Wah, bagus rumahnya, minta dong. Ayo, mintanya begitu ya. Oke ya Mbak Yulia, insya Allah paham ya. Kolas, Om. Oke. Kalau untuk pengamen itu bagaimana, Om? Ya itu yang nggak boleh sebenarnya. Mereka udah minta-minta udah jadi profesi kan, bukan kebutuhan, bahkan diorganisir. Nah, tapi untuk bagi kita yang memang pengen ngasih aja. Lagi nggak mau ngasih, nggak usah ngasih. Jangan yang udah nggak ngasih lalu ngomongin, atau ngasih juga tetap ngomongin, jangan. Atau ketika ngasih sambil didakwahin, udah sholat belum? Jangan lupa sholat ya misalnya. Nggak masalah.
Tapi dia misalnya kalau tuh dia misalnya nggak butuh banget gimana gitu kan kita nggak tahu. Yang jelas pahala kita memberi itu sudah nyampe kepada Allah Ta'ala. Itu Mbak Yulia. Jadi kalau untuk pengemis di jalanan terserah. Feelingnya pengen ngasih. Terus lagi nggak pengen ngasih ya nggak usah. Namanya memberi kan, bukan kita lagi ngeluarin zakat yang memang wajib. Enggak ada yang bilang gini, lebih baik ngasih pengemis daripada pengamen gitu. Soalnya pengamen itu Yang kan bertanya pengemis menyanyikan apa pengamen lagu. sih? Kalau pertanyaan yang pertama itu pengamen, Oh, kalau ngasih pengamen gimana? Kalau pengamen katanya nggak boleh, tapi kalau pengemis masih diperbolehkan. Alasannya nggak boleh kenapa ngasih pengamen? Kan itu nyanyian, Oh, lah kan dia nggak tahu mau nyari duit pakai apa. Dan bahasanya gini ya, urusan musik juga kan masih perdebatan ya. Dan itu bukan yang nyanyian yang benar-benar melenakan. Ya, kemudian kalau aneh masih mikir pengamen itu masih ada usahanya ketimbang pengemis. Nah, kadang-kadang jiwa pengemis itu lucu ya. Ada yang memang pernah dapat kerjaan nih jadi ART gitu. Baru seminggu loh Mbak, dibilang nggak betah. Kenapa? Dibilang, lebih baik mendingan saya ngemis aja, keruan dapat duitnya tiap hari. Daripada saya kerja capek, nunggu ntar sebulan gitu. Bang Zalik. Kalau pengamen dia jualan seni, ya pokoknya bahasanya dia sudah ikhtiar dengan pemahaman dia bahwa dia itu yang penting dia nggak minta-minta, dia jualan suara misalnya, menghibur orang. Ya, kalau buat saya sih sah-sah saja Mbak. Itu ya. Itu ya Mbak Yulia. Salah paham ya. Insya Allah paham, Sebenarnya saya kalau urusan musik lebih condongnya selama dia syairnya tidak pada kemaksiatan, tidak ada di situ kesyirikan pada Allah Ta'ala, dan nggak bikin kita lena. Ini kan biasa kan juga pengamen kita temuin di jalan kan, bukan yang sengaja kita dengerin musik sampai kita tiduran, sampai akhirnya rencana mau sholat sebentar aja cuma jadi sejam 2 jam malahan ketunda gitu. Itu masih dimaafkan. Maksudnya masih bisa saya maklumi lah kalau di jalan ya, karena mereka tuh nyari duit ya. Tapi alam, ini mungkin kalau memang mau sakleknya bilang musik itu haram, ya haram. Tapi itu tadi, kalau di jalanan ini kondisinya tertentu. Nggak mungkin kita bahasanya sampai terlena berlama-lama kalau dengerin pengamen. Gitu. Sementara dia lagunya mau selesai aja, kita udah lampu hijau udah nyala, kan gitu kan. Iya Mbak? Oke? Iya, Iya. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, saya serahkan kepada Empi. Insya Allah ya, teman-teman jelas. Insya Allah kita ketemu lagi di bab keempat, pintu-pintu dosa dan maksiat. Ini benar-benar jangan sampai nggak hadir karena ini pos-pos yang harus kita jaga supaya kita jangan sampai setan itu benar-benar nyampe ke hati yang paling dalam. Nauzubillah summa nauzubillah. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Pi, boleh diambil alih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah kajian. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, marilah istighfar. Kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.